Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia hidup cawan kematiannya. Dia memilih curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih syukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Cinta-Mu tiada tertandingi, cinta-Mu Yesus. Engkau mengalahkan maut, bukti cinta-Mu, bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan saudara di dalam program Christ of Victory. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu warga kerajaan dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema gereja kita bulan ini adalah Love One Another. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita pun juga saling mengasihi. Kasih adalah hakikat Allah yang paling dalam. Dia tidak saja memiliki kasih, tetapi Dia adalah kasih itu. Kasih di sini melibatkan anugerah, belas kasihan, kemurahan, dan kebaikan Allah atas seluruh ciptaannya, atas saudara dan saya, atas kita semua, umatnya sebagai warga kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah ini diekspresikan melalui pribadi yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Kristus pun mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kasih adalah salah satu aspek dari buah roh di dalam kitab Galatia ya. Dan bukti kelahiran baru kita, serta sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita. Dengan demikian, setiap orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus ketika kita saling mengasihi. Kasih Kristus pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan berkorban demi kebaikan orang lain. Jadi, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan karena begitu besarnya kasih Allah, Dia menembus dan memberikan jalan keluar atas solusi atas dosa-dosa yang sudah manusia perbuat. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita sebagai warga kerajaan yang sudah menerima kasih Allah dalam hidup kita, kita pun harus saling mengasihi, harus hidup di dalam kasih Kristus itu. Ya. Kadangkala ketika kita memberikan kasih, kita dituntut untuk memberi diri, kita dituntut untuk berkorban. Ya itulah kasih yang sesungguhnya. Kita memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan hidup kita buat orang lain. Sebagai ekspresi kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih harus menjadi ciri khas kehidupan warga kerajaan dimanapun kita berada. Sebab jika kita hidup di dalam kasih, maka Allah tetap ada di dalam hidup kita, dan kasih-Nya semakin disempurnakan di dalam kita. Jadi, Kristus sendiri yang memberikan teladan kasih itu kepada kita. Oleh sebab itu, warga kerajaan yang disebut murid-murid Kristus, kita pun harus belajar mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita sebagai wujud syukur kita. Oleh sebab itu, Kristus adalah teladan kasih yang sejati. Oleh sebab itu, sebagai warga kerajaan Allah yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus,
kita pun harus juga mempraktekkan kasih-Nya dengan mengasihi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat teman kita. Namun ada kalanya hal mengasihi ini ada hal yang disalah mengerti. Ya. Salah satu contoh ya tentang hal yang disalah mengerti ada di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Ayat ini berbicara demikian. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada perbedaan yang sangat jelas antara kasih menutupi banyak sekali dosa dengan menutup-nutupi dosa. Ya. Jangan mengira jika kita saling menutupi dosa dan kesalahan orang lain atau teman kita, itu artinya kita sudah mengasihi dia. No. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-5, ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Justru ketika kita mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi sahabat kita, ketika mereka berbuat dosa, kita harus menegur dan menasihati, bukan malah menutup-nutupinya. Tentunya ketika kita menegur dia, itu dengan etika yang benar. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana kita harus menegur seorang yang berbuat dosa. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ketika seseorang berbuat dosa, Tuhan Yesus justru tidak mau kita menyebarkan kesalahan orang itu. Tuhan Yesus mau kita menegurnya secara 4 mata, secara pribadi. Kita harus menyampaikan teguran itu dengan rendah hati, bukan malah mencaci maki, bukan malah menuduh-nuduh dia, bahkan bukan menyudutkan dia. Tetapi kita harus menegurnya dengan rendah hati. Pikirkan kata-kata yang tepat, yang membangun, ya. Minta Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita serta pertolongannya agar ketika orang tersebut kita tegur, dia mau menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Karena teguran yang nyata itu bukti bahwa kita mengasihi dia. Memang kadang ketika seseorang ditegur, seseorang dinasehati, seseorang diberitahu kesalahannya, itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih menutupi banyak sekali dosa, itu erat kaitannya dengan pengampunan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang memiliki kasih sanggup melepaskan pengampunan dengan tulus tanpa memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan orang yang sudah menyakiti dia. Setiap dosa dan kesalahan tentunya ada konsekuensi, ada akibat, ada konsekuensi atas dosa yang sudah diperbuat. Tetapi bagian kita bukan menghakimi dia. Bukan hak kita untuk menghakimi dia. Bagian kita adalah melepaskan pengampunan dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosanya. Biarlah hak menghakiman itu hanya diberikan oleh Tuhan sendiri. Atau justru kalau orang tersebut berbuat dosa secara kriminal, ada hukum yang akan memberikan konsekuensi atas dosa seorang tersebut. Bagian kita hanya melepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni hidup kita, sebagaimana Tuhan tidak lagi memperhitungkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, demikian juga kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Biarkan kedaulatan Tuhan yang menyatakan konsekuensi atas dosa-dosa yang diperbuat oleh orang tersebut. Bagian kita hanya mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ini, dikatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Petrus, seorang rasul yang sangat radikal kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Orang yang pertama kali berkata dan menepuk dada, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau.
justru di hadapan seorang hamba perempuan, dia bersumpah bahwa tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana Petrus hendak kembali kepada kehidupannya yang lama sebagai seorang nelayan, secara pribadi Tuhan Yesus datang dalam hidupnya. Dia mengingatkan bagaimana perjumpaan Petrus pertama kali dengan Tuhan Yesus. Bahkan Yesus pun memberikan pemulihan bagi kehidupan Petrus. Kasih Kristus menutupi banyak dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh Petrus. Bahkan Yesus mengembalikan dia dengan tanggung jawab yang baru. Dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus. Bagaimana kasih menutupi banyak dosa. Demikian juga dalam hidup kita. Bagian kita hanya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sulit, berat, ya. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dialah yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi, tetapi Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ketika kasih itu ada dalam hidup kita, kita pun dimampukan untuk mengasihi orang-orang sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan berkata, berdoalah buat orang-orang yang memusuhi kamu. Berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kamu. Bagian kita hanya melepaskan pengampunan dan menyatakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Jikalau kasih itu ada dalam hidup kita, maka pribadi Allah itu ada dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk melepaskan kasih, mengasihi sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita, memampukan kita untuk kita saling mengasihi. Sekali lagi, bukan karena kita yang mengasihi, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Puji nama Tuhan, biarlah renungan singkat ini mengingatkan kita, menegur kita untuk kita hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih Kristus melalui hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan ketika orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kami dimampukan untuk memberikan teguran dengan kasih itu, sehingga mereka boleh berbalik kepada Engkau. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami, dan kami pun mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Jadikan kami warga kerajaan yang juga mampu hidup di dalam kasih Kristus dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan semua. Haleluya. Amin.